Shalom, senang kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini dalam renungan harian. Semoga kita semua boleh dalam keadaan sehat. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian, suaramu ku dengar. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu pada saat ini kami datang mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini Tuhan, dan kami diberi kesempatan untuk membuka, membaca, bahkan akan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Namun sebelumnya itu, Tuhan Engkau memberkati kami agar kami boleh memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Mampukan hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini telah dipilih dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi,
Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, tuanku, janganlah kiranya tumpahkan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya biarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hesron dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Dari pembacaan kita pada malam hari ini dari Bilangan 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 diberi tema jangan seperti Harun dan Miriam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa kecewa karena menyaksikan orang lain mengambil suatu keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan Anda? Lalu apa sikap Anda ketika menyaksikan keadaan tersebut? Dari ayat 1 pembacaan kita pada saat ini, Harun dan Miriam mengatai Musa. Siapakah Miriam dan Harun? Mereka adalah saudara Musa sendiri. Mereka yang seharusnya menegur Musa dengan penuh kasih, mendoakan Musa ketika Musa salah di dalam mengambil keputusan dalam kepemimpinannya. Namun hal sebaliknya, Miriam dan Harun justru mengatai Musa. Mereka kecewa kepada Musa yang telah menikahi perempuan Kushi. Terlebih ketika mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memilih dan mengurapi Musa menjadi pemimpin atas Israel. Saudara-saudara Musa, Miriam dan Harun iri kepada Musa, lalu mengata-ngatai Musa dengan mengatakan, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Apa yang dilakukan Musa terhadap saudara-saudaranya? Musa memilih diam dan tidak membela dirinya. Namun Tuhan yang telah mengutus Musa, yang telah memilih Musa, membela hambanya Musa. Tuhan telah memilih dan menetapkan Musa melampaui jabatan nabi, karena kepadanya Tuhan berbicara muka dengan muka. Namun perbuatan Miriam dan Harun seolah-olah menolak pilihan Allah atas Musa. Tuhan mengetahui apa yang terjadi, sehingga ia memanggil Musa, Harun, dan Miriam
untuk masuk ke kemah pertemuan. Karena telah mengata-ngatai orang yang telah diurapi Tuhan. Karena murka Tuhan kepada saudara Musa, kepada Miriam dan Harun. Miriam dan Harun kena kusta. Tuhan memilih seseorang sesuai yang Allah inginkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan telah memilih para pemimpin pada posisi, pada tempatnya masing-masing, baik itu pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, dan semuanya, pemimpin keluarga, di sekolah, pimpinan di tempat kita bekerja. Kenapa kita yang menempatkan orang sebagai orang yang tidak layak di posisi itu? Dari Miriam dan saudaranya Harun, kita belajar bahwa kita harus menghormati keputusan Allah dengan memberikan dukungan kepada setiap hambanya. Terlebih dari itu, selayaknya kita memberi mereka dukungan, memberi semangat. Jangan justru mengata-ngatai mereka dengan ucapan yang tidak memberi harapan. Apa yang menimpa Miriam dan Harun kiranya menjadi pelajaran dan peringatan keras bagi kita, bahwa jangan sekali-sekali kita iri hati terhadap orang lain, terlebih kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita iri hati terhadap orang yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah memilih para pemimpin, ditempatkan pada posisi, pada tempat masing-masing, baik itu pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, para pemimpin di sekolah, di dalam keluarga, baik itu di dalam tempat kita bekerja, janganlah kita yang menempatkan orang itu sebagai orang yang tidak layak di posisi itu. Oleh karena Tuhanlah yang menempatkan setiap pemimpin itu pada posisinya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus menghormati setiap keputusan Allah dengan memberikan dukungan kepada setiap hambanya. Lebih dari itu, kita harus memberi mereka semangat. Jangan justru mengata-ngatai mereka dengan ucapan yang tidak memberi harapan. Apa yang menimpa Miriam dan Harun kiranya dapat menjadi pelajaran dan peringatan keras bagi kita semua, bahwa jangan sekali-sekali kita iri kepada orang lain, terlebih kepada orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauhkanlah rasa iri hati dari diri kita. Jangan pernah kita iri hati terhadap sesama kita, agar kita hidup dengan damai. Amin firman Tuhan. Kita aminkan perenungan firman Tuhan. Kita angkat pujian Kaulah Harapanku. Ku dapat jalani
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, kepadamu ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur kami atas segala kasih dan kemurahan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami pakai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak iri hati terhadap sesama kami, namun kami senantiasa saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan masih hadirkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan di dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Baik itu di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan, dan di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Tuhan kiranya senantiasa menuntun dan menyertai kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat-Mu di sini, baik itu hamba-Mu Ibu Pendeta, majelis gereja, pengurus inti OIG, juga setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengangkat tugas pelayanan di jemaat-Mu di sini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Biarlah ya Tuhan melalui pelayanan di jemaat kami di sini Tuhan, kami semua makin didekatkan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami pada saat ini menaikkan syukur atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh jemaat-Mu Bapak Matius Misi ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupannya. Tuhan senantiasa menuntun menyertai sehingga senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah, khususnya para pemimpin kami di kota Samarinda ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan, dan kami semua boleh merasakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam setiap aktivitas kehidupan kita masing-masing. Shalom.